kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa kekuatanku channel Kamis 19 Oktober 2023. Tema renungan kita hari ini, rendah hati dan terbuka menerima kebenaran Tuhan, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Mari kita hening sejenak mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan memperbaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan kutuntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal
Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rendah hati dan terbuka menerima kebenaran Tuhan. Para sahabat yang terkasih, Yesus dalam sabdanya hari ini mengisahkan kepada kita tentang Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena mereka menjunjung tinggi nilai tentang tradisi dan hukum, tapi sayangnya mereka gagal memahami pokok atau inti yang sebenarnya dari hukum, yakni keadilan dan kasih sayang. Mereka dituduh sebagai orang-orang yang membangun makam para nabi, padahal mereka sendiri yang membunuh para nabi tersebut. Dari perihal di atas mau mengatakan bahwa pentingnya kita memahami inti atau pokok dari ajaran agama, bahwa bukan hanya bentuk atau bagian luarnya saja, melainkan juga seluruh diri dan perbuatan kita. Kerap kali juga kita terkadang terjebak dalam ritual dan tradisi yang berbeda. Namun, hal itu membuat kita terjebak juga atau terjerumus untuk melupakan nilai dan makna yang sebenarnya yang ingin diajarkan oleh agama tersebut. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada hukum dan peranan, tetapi juga pada kasih sayang, keadilan, dan kebenaran. Kita juga mesti berhati-hati untuk tidak menjadi seperti para ahli atau orang-orang Farisi yang menghormati nabi-nabi dengan mulut mereka, namun hati mereka sangat jauh dari ajaran yang diajarkan tersebut. Oleh karena itu, mari kita menyadari bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan bukanlah milik kita sendiri, tetapi juga merupakan rahmat dan anugerah dari Tuhan yang hendak kita nikmati, syukuri, dan hayati dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita juga mesti belajar memiliki sikap kerendahan hati dan terbuka untuk menerima kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Marilah kita berdoa bagi semua orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menyertainya, menjaga mereka dan menuntun mereka. Semoga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, agar dengan bantuan Roh Kudus mereka dapat menemukan petunjuk dan jalan keluar yang terbaik. Semoga Tuhan senantiasa menyertai mereka, menjaga, menganugerahkan rahmat ketekunan, kesabaran, dan penghiburan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup mereka, serta mereka menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk semua orang yang melakukan perjalanan, baik di darat, di laut, maupun di udara. Semoga rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam perjalanan, melindungi mereka dan menghantar mereka, agar mereka dapat tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan.
Tuhan, Engkau tahu kebutuhan hidup setiap umat-Mu di dunia ini. Maka kami mohon, berilah rezeki secukupnya bagi orang-orang yang tengah mencari-cari pekerjaan. Beri petunjuk-Mu bagi mereka, agar mereka mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat menghidupi keluarganya, juga dapat menjalankan kelangsungan hidupnya dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk anak-anak sekolah, baik yang berada di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, juga yang sedang berada di perguruan tinggi. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka, dan juga semoga Tuhan menerangi hati dan pikiran mereka, agar mereka berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, juga mempelajari segala sesuatu yang diberikan di bangku sekolah mereka dengan baik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Semoga Tuhan juga memberikan mereka masa depan yang baik serta kesuksesan dalam studi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa pula untuk semua orang yang sedang sakit. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menguatkan hati mereka, memberi mereka ketabahan, sukacita. Juga semoga Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya agar mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa-doa kita, harapan-harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.